Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam kelas 8 SMP Negeri 4. Nah, mungkin itu tadi masih tentang manusia. Sekarang kalau misalnya kita lihat, lucu kan ya? Jadi di sini ada hewan yang kita katakan hewan ini juga sedang bergerak loh. Kemudian ini ada lagi. Nah, jadi ini namanya menggu, yang ini namanya Vivi. Nah, kemudian ada lagi berlarian. Nah, bukankah hewan itu juga bisa bergerak? Kira-kira apakah alat gerak semua hewan itu sama dengan alat gerak manusia? Apa semua hewan itu memiliki tulang, sendi, dan juga otot seperti manusia? Nah, itulah yang akan kita pelajari. Jadi, sekarang kita masuk ke sistem gerak. Jadi, gerak pada hewan itu amat sangat dipengaruhi oleh bentuk tubuh, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Bahkan kita yang manusia aja, bentuk tubuh dan berat tubuh itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya ketika kita terlalu massa tubuh kita terlalu besar, maka kita juga akan susah untuk bergerak. Makanya orang-orang yang terkena obesitas itu juga sebagian besar bakalan susah untuk bergerak karena massa tubuhnya juga terlalu besar. Nah, berdasarkan habitatnya ada gerak hewan dalam air, ada gerak hewan di udara, ada gerak hewan di darat. Dan ternyata mereka memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda satu sama lain. Ya, jadi yang pertama kita bahas mengenai gerak hewan dalam air. Jadi kerapatan air itu lebih besar dari kerapatan udara. Otomatis ketika kita bergerak di air itu bakal lebih susah daripada ketika kita bergerak di udara. Nah, untuk menyiasatinya ternyata oleh Sang Pencipta, hewan-hewan yang hidup di air itu dibikin sedemikian rupa untuk memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan lingkungannya. Nah, kenapa? Karena gaya angkat air itu lebih besar daripada gaya angkat di udara. Nah, oleh karena itu, karena massa jenisnya yang lebih kecil tadi, yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta tadi, maka ikan itu bisa melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Keren kan ya? Sebagian besar hewan yang hidup di dalam air itu memiliki bentuk tubuh seperti torpedo. Hal ini untuk apa? Untuk memperkecil gaya gesek dengan air. Karena yang namanya gesekan itu kan seperti hambatan. Kalau misalnya gaya gesekannya besar, ya berarti kita bakalan susah untuk bergerak. Nah, karena bentuk tubuhnya yang torpedo tadi, maka gaya geseknya itu lebih kecil. Otomatis, hewan itu bisa bergerak lebih mudah dan dia bisa meliuk kiri kanan, atas bawah, kayak si hewan ini. Lucu kan ya, dia bisa meliuk-liuk kanan kiri, ke atas bawah, karena bentuk tubuhnya seperti torpedo. Ciri-ciri hewan air yang bisa memudahkan dia untuk bergerak dalam air itu yang pertama adalah bentuk tubuhnya aerodinamis. Nah, bentuk tubuh yang seperti ini dia itu bisa mengurangi hambatan saat bergerak di dalam air. Nah, kemudian yang namanya hewan dalam air sebagian besar mereka memiliki ekor dan sirip yang lebar. Fungsinya untuk apa? Untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Kemudian ikan-ikan itu juga memiliki sirip tambahan. Fungsinya untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, dia memiliki gelembung renang. Di mana gelembung renang itu bisa mengeluarkan gas yang digunakan untuk mengatur gerakan vertikal atau naik turun. Dan yang kelima, dia memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Fungsinya untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Nah, sekarang gimana dengan sistem gerak hewan yang ada di udara? Nah, hewan itu bisa terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Tubuhnya memiliki gaya angkat ke atas yang besar. Kenapa kok dia butuh gaya angkat yang besar? Karena digunakan untuk mengimbangi gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan selalu menuju ke pusat bumi, ke arah bawah. Oleh karena itu, buat mengimbangi gaya gravitasi itu tadi, maka dia butuh gaya ke atas yang besar. Nah, gimana caranya?
ternyata prinsip cara kerjanya burung untuk terbang itu dia juga diterapkan pada pesawat terbang bersayap yang bentuknya airfoil seperti ini. Ini seperti apa, kerangkanya pesawat terbang itu seperti burung. Nah, sayapnya itu memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dadanya kuat, ototnya juga kuat. Bentuk sayap airfoil, karena bentuknya seperti ini, maka udara yang ada di atas itu lebih besar. Yang alirannya itu lebih besar daripada udara yang mengalir di bagian bawah. Sehingga ketika sayapnya dikepakkan, udaranya itu dari atas mereka bakal mengalir ke bawah dan menghasilkan gaya yang berlawanan arah. Jadi udaranya dari atas ini ke bawah, kemudian dia mendorong ke atas. Karena ada dorongan dari udara di bagian bawah tadi, sehingga si burungnya bisa terbang ke atas. Nah, sekarang gimana kalau misalnya sistem gerak hewan di darat? Hewan darat itu memiliki otot dan tulang yang kuat. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi inersia. Inersia itu kelembaban, kemalasan, dan menyimpan energi sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan gerak hewan di udara itu berbeda, tergantung struktur tulang dan otot yang dimiliki. Misalnya, gajah. Gajah itu mereka punya tubuh yang besar. Otomatis inersianya itu juga besar. Nah, karena bentuk tubuhnya yang besar, maka gajah itu bergeraknya lamban. Kan berat. Beda sama kijang. Kijang itu dia punya kaki yang ramping, kecil banget kan ya kakinya. Nah, kemudian dia itu bisa banyak berlari dan melompat. Kenapa? Dia itu sukanya melompat karena gaya gesek udara itu jauh lebih kecil dari gaya gesek permukaan tanah. Karena gaya gesekannya kecil, berarti kan gerakannya lebih bebas. Oleh karena itu si kijang bisa lompat-lompat, bisa bergerak jauh lebih cepat. Bayangkan kalau misalnya si gajah ini dia ingin mengurangi gaya gesekan, berarti dia melompat. Nah, tapi kakinya dia nggak kuat untuk menopang massa tubuhnya, inersianya yang besar. Kadang kan kita juga seperti itu. Kalau misalnya kita terlalu berat, tubuh kita terlalu berat, massanya terlalu besar, itu juga bakalan susah bergerak karena inersianya kita besar. Nah, kalau misalnya kita kecil, kayak makanya atlet-atlet lari itu, atlet-atlet maraton, sebagian besar kan mereka punya tubuh yang kecil, yang ramping, body curls. Nah, kenapa? Karena itu bisa membuat dia itu bergeraknya lebih bebas. Sama seperti gerak manusia di darat.